Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati dengan stambuk F1C1 19019, jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah Biokimia 1. Langsung saja materi pertama, yaitu buffer dalam tubuh. Pertanyaan pertama, satu-satunya cara tubuh membuang muatan asam yang sangat besar yang dihasilkan oleh reaksi metabolisme adalah dengan cara C. Mengeluarkan ion hidrogen dalam urin. Produksi ion hidrogen sangat banyak karena dihasilkan secara terus-menerus di dalam tubuh. Produksi hidrogen ini berasal dari makanan, minuman, maupun proses metabolisme tubuh. Ginjal menolong untuk mengatur konsentrasi H3O+ dalam darah agar tetap konstan dengan jalan mengeluarkan kelebihan asam melalui urin, sehingga pH urin dapat berada di sekitar 4,8 sampai 7,0. Pertanyaan kedua yaitu tentang ion hidrogen biasanya dihilangkan dari tubuh dengan cara apa? Nah, dengan ekstraksi dalam urin. Produksi ion hidrogen sangat banyak di dalam tubuh dan terus terjadi secara terus-menerus. Sehingga ginjal mengambil peranan penting untuk menolong mengatur konsentrasi HCO3 dalam darah agar tetap konstan dengan jalan mengeluarkan kelebihan asam tersebut melalui urin, sehingga pH urin dapat berada di sekitar 4,8 sampai 7,0. Ginjal mengatur keseimbangan asam basa dengan sekresi dan reabsorpsi ion hidrogen dan ion bikarbonat. Pertanyaan selanjutnya yaitu, saat ventilasi meningkat dan lebih banyak karbon dioksida dikeluarkan dari darah akan mengakibatkan apa? Nah, yang akan diakibatkan apabila ventilasi meningkat dan lebih banyak karbon dioksida dikeluarkan dari darah, yaitu konsentrasi ion hidrogen dalam darah akan menurun. Dalam kasus tersebut dapat kita sebut sebagai asidosis respiratorik. Asidosis respiratorik ini adalah suatu kondisi yang terjadi ketika paru-paru tidak dapat mengeluarkan cukup banyak karbon dioksida yang diproduksi oleh tubuh. Kelebihan karbon dioksida menyebabkan pH darah dan cairan tubuh lainnya menurun, membuatnya terlalu asam. Pertanyaan keempat yaitu, jika pH plasma darah menjadi 7,49 karena zat yang tertelan, semua hal berikut akan terjadi sebagai kompensasi kecuali D. Tekanan parsial karbon dioksida dalam darah akan mulai meningkat. Keadaan ini disebut dengan alkalosis metabolik. Alkalosis metabolik didefinisikan sebagai peningkatan pH tubuh di atas 7,45. Alkalosis metabolik melibatkan hilangnya H+ dari tubuh atau peningkatan HCO3 sebagai mekanisme kompensasi. Alkalosis metabolik menyebabkan hipoventilasi alveolar dengan peningkatan tekanan karbon dioksida arteri yang mengurangi perubahan pH yang seharusnya terjadi, serta frekuensi pernapasan akan menjadi turun. Materi kedua yaitu karbohidrat. Pertanyaan pertama pada materi ini, C6H12O6 adalah rumus molekul untuk karbohidrat apa? Saya memilih D, yaitu glukosa dan fruktosa. Heksosa merupakan nama generik dari senyawa generik yang mencakup aldoheksosa, yaitu D-glukosa, dan ketoheksosa, yaitu D-fruktosa, adalah monosakarida yang paling banyak ditemukan di alam. Glukosa adalah gula sederhana dengan 6 atom karbon dan 1 gugus aldehid. Monosakarida ini memiliki rumus molekul C6H12O6.
Sedangkan fruktosa merupakan suatu monosakarida dan isomer dari glukosa. Keduanya memiliki rumus molekul yang sama, tetapi rumus struktur yang berbeda. Nah, dari sini kita sudah dapat mengetahui bahwa rumus molekul C6H12O6 itu untuk karbohidrat, glukosa, dan fruktosa. Ini merupakan struktur dari glukosa yang merupakan aldeoksosa dan fruktosa sebagai ketoheksosa. Pertanyaan selanjutnya, semua properti atau ciri monosakarida yang terdapat pada opsi berikut ini kecuali. Berarti di sini yang bukan merupakan bagian dari monosakarida atau sifat dari monosakarida ini, yaitu C. Gula ganda. Monosakarida sering disebut sebagai gula sederhana atau sugar simple, di mana karbohidrat ini tidak dapat dihidrolisis menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi. Sedangkan pada pilihan C ini terdapat kata double sugar, berarti jika kita artikan sebagai gula ganda. Nah, gula ganda ini merupakan ciri dari disakarida, bukan monosakarida. Jadi, opsi yang bukan merupakan ciri dari monosakarida ini yaitu C, double sugar. Soal ketiga. Pada pilihan berikut ini semua adalah sifat disakarida kecuali. Berarti di sini yang tidak termasuk ke dalam disakarida atau yang tidak termasuk sifat disakarida, yaitu rasio 1:2:1. Mengapa saya memilih ini? Karena perbandingan 1:2:1 merupakan ciri dari suatu monosakarida, bukan disakarida. Jadi di sini sudah jelas mana bagian yang bukan merupakan dari disakarida. Pertanyaan keempat yaitu, dua kelompok apa yang dikeluarkan dari monosakarida jika ingin membentuk disakarida atau polisakarida? Apakah air dengan oksigen, ataukah hidrogen dengan gugus hidroksil, atau karbon dengan hidrogen, atau water dengan karbon? Di sini saya memilih opsi B, yaitu gugus hidrogen dan hidroksil. Pada saat disakarida atau polidisakarida terbentuk dari monosakarida, gugus hidroksil dikeluarkan dari satu molekul dan hidrogen dikeluarkan dari monosakarida yang lain, sehingga H dan O-OH yang dihilangkan dari dua monosakarida tersebut bergabung bersama untuk membentuk molekul air, yaitu H2O. Hal ini yang menyebabkan proses pembentukan disakarida atau polisakarida disebut dengan reaksi dehidrasi atau reaksi kondensasi. Pertanyaan kelima yaitu rumus umum dari monosakarida. Adapun rumus umum dari monosakarida yaitu CnH2nOn. Monosakarida sering disebut sebagai gula sederhana, di mana karbohidrat ini sudah tidak dapat lagi dihidrolisis menjadi bentuk yang lebih sederhana. Monosakarida ini tidak berwarna, tapi merupakan kristal padat yang mudah larut dalam air, tetapi tidak larut dalam pelarut nonpolar. Kebanyakan monosakarida mempunyai rasa manis dengan rumus empiris CH2O kali N, di mana N ini sama dengan 3 atau jumlah yang lebih besar dari 3 ini. Jadi sudah jelas di sini yang mana merupakan rumus umum monosakarida yaitu CN, H2N, dan ON. Pertanyaan selanjutnya yaitu gula aldosa adalah, saya memilih gliserosa. Mengapa? Karena berdasarkan gugus karbonil fungsionalnya, maka monosakarida dibedakan menjadi aldosa jika mengandung gugus aldehid. Namun jika mengandung gugus keton maka akan diubah menjadi ketosa.
Nah, arah yang ditunjuk pada panah tersebut merupakan gugus aldehid pada gliserosa. Soal ketujuh pada materi ini yaitu jumlah isomer glukosa. Jadi jumlah isomer pada glukosa ini yaitu 16. Mengapa demikian? Jumlah isomer yang mungkin terdapat pada monosakarida tergantung pada jumlah atom C asimetris atau jumlah C atom strukturalnya, yaitu 2/n. Glukosa memiliki 4 atom C asimetris, sehingga jika 2 dipangkatkan 4 akan menghasilkan 6 isomer, yaitu 8 bentuk D dan 8 bentuk L. Keenam isomer tersebut yaitu D-glukosa, D-monosa, D-alosa, D-daltrosa, D-glukosa, D-idosa, D-galaktosa, D-tolasa, dan 8 lagi masing-masing dalam bentuk L. Soal ke-8 yaitu gula yang ditemukan di dalam DNA biasanya disebut apa? Jadi, gula yang ditemukan di dalam DNA itu disebut deoksiribosa. Gula pada DNA ini merupakan gula pentosa yang berkarbon 5 yaitu 2-deoksiribosa. Ini merupakan struktur kimia DNA. Ikatan hidrogen ditunjukkan oleh garis putih putus-putus. Materi selanjutnya yaitu protein dan asam amino. Adapun pertanyaan pertama, manakah dari asam amino berikut yang memiliki muatan negatif bersih pada pH fisiologi 7,4? Yaitu asam glutamat. Pada pH 3,2 atau ion Zwitter, total muatannya itu adalah 0. Namun setelah terdeprotonasi jadi pH 7,4, muatannya berubah menjadi -1. Sehingga terjadi perubahan muatan dari 0 menjadi -1. Asam glutamat merupakan asam amino yang asam. Pertanyaan kedua yaitu, pernyataan manakah yang tidak benar tentang rantai samping asam amino? Yaitu pada poin D selalu bermuatan dan ada di semua asam amino. Padahal, pada rantai samping asam amino juga terdapat rantai R yang tidak memiliki muatan atau bersifat polar. Jadi, pernyataan pada poin D adalah pernyataan yang salah atau tidak benar. Nah, ini dia contoh dari gugus R yang tidak bermuatan, yaitu serin, treonin, sistein, asparagin, dan glutamin. Soal ketiga yaitu, pernyataan manakah yang tidak benar tentang rantai samping asam amino? Jawabannya yaitu adalah kemampuan suatu senyawa untuk melepaskan proton ke dalam larutan. pKa adalah sifat suatu senyawa yang menunjukkan seberapa asamnya senyawa tersebut. Semakin rendah pKa berarti semakin kuat asamnya. Berdasarkan hubungan antara pKa suatu senyawa dan pH suatu larutan, kita dapat memprediksi apakah senyawa tersebut terprotonasi atau terdeprotonasi. Suatu senyawa mengalami protonasi apabila pH lebih rendah daripada pKa, sedangkan suatu senyawa mengalami terdeprotonasi apabila pH lebih tinggi dari pKa. Pertanyaan keempat yaitu, mengenai polipeptida, pernyataan manakah yang salah? Di sini terdapat 4 pernyataan mengenai polipeptida, namun satu di antara 4 ini merupakan pernyataan yang salah. Nah, pernyataan yang salah berada pada poin D, yaitu dapat membentuk konfigurasi dalam jumlah yang tidak terbatas. Pernyataan yang salah pada poin D, hal ini dikarenakan protein tersusun atas peptida-peptida yang dimana peptida tersebut tersusun atas asam-asam amino yang diikat oleh ikatan peptida membentuk polipeptida. Satu molekul protein dapat tersusun atas puluhan atau ribuan asam amino.
untuk membentuk protein. Ikatan peptida merupakan ikatan kovalen yang stabil dan disebut sebagai ikatan planar kaku karena memiliki sifat ikatan rangkap parsial. Protein pembentuk konfigurasi ini bersifat terbatas, jadi bukan bersifat tidak terbatas. Jadi pilihan yang tepat yaitu D, dapat membentuk konfigurasi dalam jumlah yang tidak terbatas. Soal kelima yaitu pernyataan mana yang tidak cocok. Keempat pernyataan ini terdapat satu pernyataan yang tidak cocok, yaitu pada poin A. Struktur kuartener berhubungan dengan struktur linear dasar suatu protein. Protein struktur kuartener adalah protein yang paling kompleks karena terbentuk atas lebih dari satu rantai polipeptida yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen dan interaksi asam amino hidrofobiknya. Struktur ini terdiri atas dua atau lebih protein yang memiliki struktur tersier. Nah, sedangkan pada pilihan A tadi itu, struktur kuartener berhubungan dengan struktur linear dasar suatu protein. Nah, yang seperti kita ketahui bahwa struktur linear dasar suatu protein ini merupakan struktur primer. Jadi di sini terdapat kesalahan atau ketidakcocokan tentang pernyataan struktur kuartener itu pada poin A. Jadi poin A merupakan poin yang berisi pernyataan yang tidak cocok mengenai struktur kuartener. Selanjutnya kita masuk pada materi terakhir, yaitu struktur sel dan fungsinya. Pertanyaan pertama pada materi ini yaitu organel ini berfungsi dalam respirasi sel. Jadi organel yang berfungsi sebagai respirasi sel itu disebut sebagai apa? Nah, jawabannya adalah mitokondria. Fungsi mitokondria itu penting sekali untuk sel karena sebagai tempat respirasi seluler, menghasilkan energi atau ATP, dan molekul pembawa energi siap pakai. Jadi, saya ulangi sekali lagi, mitokondria merupakan organel yang berfungsi sebagai respirasi sel. Nah, ini adalah gambar dari mitokondria. Pertanyaan kedua yaitu, materi genetik terkandung di dalam sel. Titik-titik sel. Berarti maksud dari pertanyaan ini adalah materi genetik yang terkandung di dalam sel itu berada di mana, tempatnya di mana. Nah, jawabannya yaitu nukleus atau inti sel. Secara umum, keseluruhan informasi genetik yang menentukan karakteristik makhluk hidup disimpan dalam DNA. DNA ini terletak di dalam inti sel atau nukleus. DNA merupakan untaian yang cukup panjang. Ini adalah gambar dari nukleus. Pertanyaan ketiga yaitu struktur atau organ yang mengontrol apa yang masuk dan keluar pada sel. Nah, struktur ini disebut dengan membran sel. Membran sel memiliki peranan yang penting, yaitu untuk mengatur zat yang keluar masuk ke dalam sel. Hal ini juga akan mendorong fungsi lainnya, yakni sebagai transport molekul dan tempat pertukaran zat. Ini adalah gambar dari membran sel. Pertanyaan keempat yaitu, struktur mana yang secara langsung bertanggung jawab atas pembentukan protein di dalam sel? Jadi jawabannya yaitu ribosom. Ribosom merupakan salah satu organel yang tidak memiliki membran, akan tetapi berperan penting dalam proses sintesis, yang mana ribosom berfungsi efektif dalam menerjemahkan mRNA yang akan berubah menjadi protein. Pertanyaan kelima, gambar di bawah ini merupakan contoh dari sel apa? Nah, jika kita lihat, kita sudah dapat menebak bahwa gambar ini adalah gambar sel tanaman. Hal ini dapat kita tandai karena vakulanya
terlihat sangat jelas. Selain itu juga memiliki dinding sel dan sitoplasma, di mana seperti kita ketahui bahwa vakuola, dinding sel, dan sitoplasma hanya terdapat pada tumbuhan, bukan pada hewan. Pertanyaan keenam yaitu, kantung di dalam sitoplasma yang penuh dengan cairan, tanaman memiliki satu yang besar, menyimpan makanan, air, dan lain-lain. Kantung ini itu disebut sebagai apa atau struktur apa? Nah, jawabannya itu vakuola. Jadi, vakuola ini merupakan sebuah organel sel berupa kantong-kantong yang memiliki membran yang besar terdapat di dalam sitoplasma. Adapun vakuola yang berukuran kecil itu biasa disebut dengan vesikel. Vakuola ini sangat membantu makhluk hidup supaya mampu beradaptasi ataupun hidup di lingkungannya dia berada. Ini adalah gambar dari vakuola. Jadi cukup jelas bentuk vakuola yang terdapat di dalam sel tumbuhan. Pertanyaan terakhir yaitu, struktur manakah yang ditemukan dalam sel tumbuhan namun struktur ini tidak ditemukan pada sel hewan? Jawabannya yaitu dinding sel. Untuk alasannya atau informasi lebih lanjutnya ini dapat kita lihat pada sel-sel. Di sini sudah terlihat sangat jelas bagian sel yang terdapat di hewan dan tumbuhan. Nah, salah satu bagian sel yang terdapat di tumbuhan namun tidak terdapat di hewan yaitu dinding sel. Demikianlah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.